Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farai Zaimani, NIM T2017-8065. Saya dari kelas Biologi 2. Nah, di video ini kita akan membahas tentang materi yaitu aborsi. Nah, untuk konsep dasar aborsi sendiri itu dalam dunia kedokteran yaitu artinya menggugurkan kandungan. Dapat pula bisa diartikan yaitu pengeluaran hasil pembuahan, yang mana hasil pembuahan tersebut yaitu pertemuan antara sel telur dan sel sperma sebelum janin tersebut dapat berkembang di luar kandungan. Untuk lebih jelasnya, secara definitif aborsi itu adalah berhentinya atau mati dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu dihitung dari hari terakhir, atau berat janin kurang dari 500 gram, panjang kurang dari 25 cm. Definisi medis mengartikan bahwa aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum viability, sebelum janin mampu hidup sendiri di luar kandungan yang diperkirakan usia kehamilannya di bawah usia 20 minggu. Nah, di Islam sendiri juga dijelaskan dalam terminologi fikih, aborsi itu memiliki arti yaitu pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah terbentuk sempurna ataupun belum. Sekarang jenis aborsi di ilmu kedokteran ini dibedakan menjadi dua, yaitu spontaneous abortus atau aborsi spontan dan provocatus abortus, yaitu aborsi yang disengaja. Untuk aborsi spontan atau spontaneous abortus adalah aborsi yang terjadi secara alamiah, baik tanpa sebab tertentu maupun karena adanya sebab tertentu. Aborsi spontan ini terjadi kecelakaan atau sebab kelainan kromosom, kelainan rahim, kelainan hormon, dan atau terjadi karena akibat infeksi atau penyakit. Kemudian abortus yang disengaja atau abortus provocatus ini disebabkan karena sebab-sebab tertentu. Aborsi yang disengaja ini dibedakan menjadi dua, yaitu abortus artificialis therapeuticus, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis sebelum anak lahir secara alami untuk menyelamatkan jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilannya dipertahankan. Untuk melakukan aborsi ini dokter harus melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan pasien. Kemudian aborsi provocatus criminalis, yaitu pengguguran yang dilakukan tanpa indikasi medis. Aborsi ini dilakukan tanpa ada indikasi medis yang menyebabkan terjadinya aborsi karena faktor ekonomi, kecantikan, kekhawatiran seksi moral, dan lain-lain. Dalam abortus spontan ini dibedakan menjadi 4, yaitu abortus imminens, yaitu terjadi pendarahan bercak yang menunjukkan ancaman terhadap kelangsungan suatu kehamilan. Dalam kondisi seperti ini, kehamilan masih mungkin berlanjut atau dipertahankan. Selanjutnya yaitu abortus incipiens. Abortus incipiens ini pendarahan ringan hingga sedang pada kehamilan muda di mana hasil konsepsi masih berada dalam kafum uteri. Kondisi ini menunjukkan proses abortus sedang berlangsung dan akan berlanjut menjadi abortus incomplete atau complete. Selanjutnya yaitu abortus incomplete, pendarahan yang pada kehamilan muda di mana sebagian dari hasil konsepsi telah keluar dari kafum uteri melalui kanalis cervicalis. Yang terakhir yaitu abortus complete, yaitu pendarahan pada kehamilan muda di mana seluruh hasil konsepsi telah dikeluarkan dari kafum uteri. Selanjutnya yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Menurut data dari Dinas Kesehatan Jawa Timur sendiri itu angka kejadian aborsi ilegal itu pada tahun 2011 itu terungkap 36.000 kasus, di mana di kota Kediri mencapai 767 kasus. Berdasarkan penelitian WHO sendiri sejak awal 2010 hingga kini,
di Indonesia diperkirakan ada sekitar 20-60% kasus aborsi yang disengaja, di mana 21% remaja atau 1 di antara 5 remaja di Indonesia pernah melakukan aborsi. Nah, contoh kasusnya itu ada salah satu jenis kasus aborsi yang dilakukan oleh seorang anak yang masih berumur 15 tahun, diperbuat oleh WA yang berasal dari Kabupaten Batanghari, kasus nomor 5/Pet-Sus anak -2018-PN-MPN. Nah, kasus bermula ketika warga menemukan mayat bayi perempuan di kebun sawit. Nah, selain itu terdapat kasus juga pada tahun 2020 kemarin, terungkapnya salah satu klinik di Jakarta Pusat yang sudah beroperasi selama 5 tahun selama kurun dari 2019 sampai 2020 sudah mengoperasi ribuan janin berdasarkan data yang didapat sebanyak 2.368 pasien. Nah, korelasi dengan Islam. Dalam ajaran agama Islam, aborsi juga telah didiskusikan oleh para fuqaha. Dengan keragaman hasil ijtihad mereka, perbedaan pendapat para ulama berakar pada batas usia kehamilan yang memiliki titik persis dimulainya kehidupan. Nah, para fuqaha tersebut melakukan ijtihad berdasarkan sumber yaitu Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, dalam Al-Quran itu dikemukakan secara umum dan global, tidak dijelaskan secara terperinci. Adapun penjelasannya itu terdapat pada surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Al-Insan ayat 2, Al-Hajj ayat 5, dan Al-Qiyamah ayat 27. Nah, sedangkan dari pembunuhan yaitu Al-Maidah ayat 32 dan Al-Isra ayat 33. Nah, untuk hadisnya sendiri yaitu berdasarkan hadis Sahih Muslim dalam kitab Al-Wujud dikemukakan dari Ubaid bin Samit berkata, kami bersama dengan Rasulullah SAW di sebuah majelis, lalu ia bersabda, aku dibayar untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sekutu, janganlah engkau berzina mencuri, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali yang hak. Nah, di Indonesia sendiri itu dalam fatwa MUI tentang aborsi yaitu yang pertama ketentuan umum. Dalam ketentuan umum yaitu ada 2, darurat dan hajat. Darurat di mana suatu keadaan di mana seorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati, berarti aborsi tersebut boleh dalam kondisi darurat. Kemudian hajat adalah suatu keadaan di mana seorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar. Nah, itu tersebut juga boleh diperbolehkan untuk melakukan aborsi. Nah, untuk yang kedua yaitu ketentuan hukum, yaitu aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur bersifat darurat ataupun hajat. Seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.